Pemirsa, aksi premanisme ormas di sejumlah daerah dinilai telah mengganggu iklim usaha sehingga membuat investor enggan masuk ke Indonesia. Banyaknya aksi ormas yang kebablasan membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Ormas. Buntut arogansi dan premanisme ormas di sejumlah wilayah, muncul wacana merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Revisi untuk mempercepat pembubaran ormas yang dinilai kerap mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Menurut Tito, banyak peristiwa ormas yang kebablasan sehingga harus ada pengawasan dan audit keuangan yang ketat. Namun, undang-undang bersifat dinamis, sehingga perubahan situasi juga bisa memengaruhi isi dan pelaksanaan undang-undang. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno juga menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme oleh oknum anggota ormas untuk memberikan kepastian pada dunia usaha akan iklim investasi di tanah air. Gangguan terhadap pelaku usaha di sektor investasi itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Dunia usaha kepada pelaku investasi bahwa Indonesia itu tidak akan mentolerir dalam tanda petik aksi-aksi koboi ya premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Nah, selain itu juga terakhir saya juga ingin menyambut dengan gembira pernyataan dari Mendagri yang menyatakan bahwa beliau siap untuk melakukan evaluasi terhadap undang-undang ormas ya untuk memperkuat aspek pengawasannya. Saya menyambut gembira meskipun saya rasa jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen ya perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu. Yang penting di lapangan pengawasan dan penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara konsekuen. Lancarnya investasi dipengaruhi dua syarat utama, yakni jaminan keamanan dan kepastian hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal di Cilegon, Banten yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan pada proyek pembangunan strategis nasional viral di media sosial. Namun polisi mengatakan telah memediasi kedua belah pihak. Harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk hadir, 3 triliun untuk hadir tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan organisasi pengusaha kota Cilegon diduga mengintimidasi seorang pengusaha dari salah satu perusahaan petrokimia dengan meminta dilibatkan dalam proyek perusahaan senilai triliunan rupiah kepada pengusaha asing tanpa lelang. Menyusul viralnya video tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indranata Negara akan menindak tegas organisasi ormas maupun LSM hingga oknum yang berkedok premanisme. Berkaitan dengan premanisme ini, Polres Cilegon berkomitmen sesuai dengan perintah Pak Kapolri dan Pak Kapolda Banten, kita tindak tegas ormas-ormas yang berkedok premanisme, kemudian juga LSM juga, oknum-oknum yang berkedok premanisme, itu juga kita tindak tegas apabila ada di wilayah hukum Polres Cilegon. Sementara itu, Kapolres Cilegon juga telah memediasi antara kedua belah pihak agar tidak ada pengancaman maupun intimidasi terhadap proyek strategis nasional. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Anindya Novian Bakri akan menyelidiki kasus permintaan jatah proyek yang dilakukan oleh pengusaha lokal terhadap pengusaha asing di Cilegon.
Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan juga etis untuk melihat keluhan daripada dan pertanyaan masyarakat di Cilegon. Pasti Kadin itu selalu fokus untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi, dan tentu menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan juga represif. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum, dan itu levelnya kan kabupaten kota, sehingga kita akan bekerjasama dengan provinsi dan Kadin Indonesia juga mengerahkan WKUK Hukum dan Organisasi untuk benar-benar kita menindaklanjuti dan menyikapi secara bijak dan cepat. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan inspeksi mendadak ke sebuah hotel di Depok. Sebelumnya ratusan pegawai sebuah hotel di Depok berunjuk rasa meminta pembayaran gaji dan THR yang belum diterima. Aksi unjuk rasa digelar oleh pegawai sebuah hotel di Kota Depok, Jawa Barat. Mereka mempertanyakan gaji dan THR yang hingga kini belum juga dibayarkan. Tak hanya itu, beberapa pegawai hotel ini juga dipecat secara sepihak. Wamenaker Immanuel Ebenezer pun mendatangi lokasi. Ia meminta pihak hotel segera menyelesaikan permasalahan ini. Tak hanya itu, Wamenaker juga akan meminta Gubernur Jawa Barat untuk melonggarkan aturan wisuda sekolah. Ya, kita misalnya ada regulasi terkait efisiensi, misalnya di sini kan terbiasa mereka ada sidang-sidang sekolah ya, wisuda sekolah. Nanti kita akan coba sampaikan ke Kang Didi, Gubernur Jawa Barat, untuk itu dilonggarkan sedikit lah, jangan terlalu keras gitu. Kira-kira. Karena biar hidup industri perhotelan kita. Karena mereka punya ketergantungan terhadap wisuda-wisuda. Apalagi nanti ini bulan ini musim wisuda nih. Biar nanti mereka dapat lah ya, dapat duit dari yang wisuda siswa itu. Sementara itu, manajemen hotel berjanji akan berdiskusi dengan pegawai hotel untuk mencari solusi. Sudah dibicarakan tadi ya, coba-coba masing-masing, nanti mudah-mudahan ada titik temu. Karena kadang-kadang bagaimana harus dikondisikan semua, karena ini kan efek juga dari ekonomi makro ya, mikro, dan kebijakan efisiensi itu Januari ya kita 30% itu sulit. Semua hotel mengalami ya. 30% itu ibaratnya bayar fixed cost listrik sama itu udah berat sekali. Saat ini kondisi hotel sampai bulan Maret lalu penghasilannya jauh di bawah pengeluaran. Tak tanggung-tanggung kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee juga membuka data pemutusan hubungan kerja dari tahun 2022 hingga 2025. Tak hanya itu, ada 3 provinsi yang menjadi daerah paling banyak PHK, dan berikut rinciannya. PHK di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pemirsa, untuk tahun 2022 ada 25.114 orang. Sementara tahun 2023 sebanyak 64.855 orang di PHK. Pada tahun 2024, jumlah orang yang di PHK meningkat menjadi 77.965 orang. Dan di tahun 2025 hingga bulan April, sebanyak 24.036 orang harus kehilangan pekerjaan. Sementara ada 3 sektor pemirsa yang paling banyak di PHK hingga bulan April 2025. Sektor industri pengolahan menjadi industri dengan jumlah PHK terbanyak, yaitu 16.801 orang. Sementara sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 3.622 orang.
Dan pada sektor aktivitas jasa lainnya sebanyak 2.012 orang. Data berikutnya ada 3 provinsi yang paling banyak PHK hingga bulan April 2025. Posisi pertama ditempati Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 10.692 orang. Sementara Jakarta berada di posisi kedua dengan 4.649. Di Riau sebanyak 3.546 harus kehilangan pekerjaannya. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi pelajar yang menjalani pembinaan pendidikan karakter di Barak Militer. Dalam kunjungannya ke Barak Militer, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyempatkan menyapa dan berbincang dengan pelajar yang tengah menjalani pembinaan pendidikan karakter di Barak Militer. Rencananya, pembinaan pendidikan karakter di Barak Militer diperpanjang 4 hari ke depan. Dari yang tadinya 14 hari menjadi 18 hari. Di Jawa Barat memang ada kekhususan untuk anak-anak yang memang punya adiksi, punya masalah-masalah, dan ini sukarela ya? Iya, sukarela. Jadi kami dari pusat justru melihat inisiasi ini sambil memantau. Sekali lagi kalau memang kita lihat kajiannya nanti baik, maka bisa jadi kita juga lihat ke depan. Harus ada ketersediaan SKB secara sempurna. Toiletnya, kemudian gedungnya lagi dicat, lingkungannya lagi dibersihkan. Sehingga anak-anak ini dari sini nanti pindah ke SKB. Nah di SKB itu nanti kita langsung belajar akademik di setiap ruangan. Tetapi pelatih disiplinnya tetap disiapkan. Kami akan minta 5 orang dari resimen ini untuk menjadi pelatih tenaga pendamping. Pemirsa, tawuran yang kerap terjadi di Manggarai membuat resah warga. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan membuat program bernama Manggarai Bersolawat untuk mengatasi permasalahan tawuran di Manggarai. Tawuran antar warga di Manggarai, Jakarta Selatan masih terus terjadi. Berbagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai telah dilakukan, namun belum ampuh redakan ketegangan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyiapkan solusi untuk atasi permasalahan tawuran di Manggarai, yakni dengan program bernama Manggarai Bersalawat. Program Manggarai Bersalawat akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, majelis taklim, dan stakeholder lainnya. Ya kita ajak duduk bareng, karena mayoritas di Manggarai ini kan mohon maaf agamanya Islam. Sholatnya rajin, tapi tawurannya juga sering kan gitu. Sehingga dengan demikian ini untuk didamaikan bersama-sama. Tapi bakal melibatkan majelis taklim nggak Pak? Kayak Nurul Mustafa? Yang jelas semuanya dilibatkan stakeholder yang ada. Dan saya akan segera minta wali kota untuk mempersiapkan itu. Pramono mengatakan pendekatan kultural dan keagamaan dinilai ampuh mencegah tawuran. Sementara masalah pengangguran menjadi salah satu faktor seringnya tawuran di Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kunjungan luar negeri resmi pertamanya ke Saudi Arabia. Informasi ini akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore.